Salam sehat dan sukses selalu buat semuanya. Kembali lagi bersama channel ini, kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Kedua belah pihak memilih masing-masing petarung mereka. Harvey memilih petarung muda dan Parkerville memilih sang juaranya. Bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 6780 sampai 6784. Chapter 6780. Mendengar persetujuan Mandy Zimmer untuk menutup tempat ini, Harvey York segera memberi isyarat secara langsung. Seorang pemuda yang terlihat jauh lebih kurus dari sang juara tinju keluar perlahan dari belakang panggung. Dia tidak memiliki aura jahat seperti sang juara tinju, dan dia juga tidak memukul dadanya. Dia hanya melambaikan tangannya dengan cara membosankan, seolah-olah dia melakukan ini sebagai bagian dari pekerjaannya. Melihat adegan tersebut, semua penonton langsung mencemoohnya. Bahkan beberapa penjudi yang awalnya ingin mencoba melihat apakah mereka bisa mendapatkan keuntungan mulai mengutuk. Apa yang dilakukan cabang ke-9? Mengapa mereka mengeluarkan pria kecil seperti itu? Apakah mereka akan membautnya terbunuh? Durandal Parker yang sebelumnya saling memandang dengan cemas, mulai tertawa terbahak-bahak. Mereka semua berasal dari tanah suci seni bela diri, jadi sekilas mereka bisa tahu bahwa pemuda ini memang luar biasa. Tapi pertanyaannya adalah, betapapun luar biasanya dia, celah kekuatan tidak bisa disembunyikan dari mereka berdua. Saat bertemu juara tinju, hanya ada satu jalan buntu. Harvey York, kamu benar-benar membosankan. Jika kamu tidak bisa mengalahkannya, akui saja kekalahanmu. Lalu berlutut dan bersujud untuk meminta maaf. Aku mungkin tidak akan melenyapkannya. Durandal Parker memiliki wajah mengejek. Tidakkah hati nuranimu terluka jika kamu membiarkan seorang pemuda keluar seperti ini untuk mati? Dia masih memiliki masa depan cerah dan potensi tak terbatas. Hanya karena kamu, hari ini dia akan berakhir sepenuhnya. Durandal Parker tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dengan sikap menghina Harvey York. Di tengah ring, ketika sang juara melihat lawannya, dia sedikit terkejut sesaat. Namun setelah beberapa saat, dia dengan mata merah tidak bisa menahan cibirannya. Jelas, sebelum meninggalkan lapangan, dia sudah menyuntikkan banyak obat genetik. Dia sudah merencanakan untuk berduel hidup dan mati. Tiba-tiba bertemu dengan lawan yang begitu lemah saat ini, dia hanya merasa semua obat yang diminumnya menjadi sia-sia. Dan pemandangan ini membuat wajah Mandy Zimmer semakin pucat. Berlutut dan mengaku kalah sekarang. Aku terlalu malas untuk bergerak. Juara tinju itu mencibir, dengan ekspresi provokatif di wajahnya. Petinju muda itu melengkungkan bibirnya dan berkata, "Ini tidak bisa diterima. Lagi pula, aku berjanji padanya bahwa aku harus memenangkan pertarungan ini dengan cepat. Jadi, aku khawatir aku tidak akan mengalah. Kematianmu sudah dekat, namun kamu masih sombong." Juara tinju itu mencibir, dia terlalu malas untuk berbicara omong kosong. Saat wasit melambaikan tangannya, dia menginjak tanah dan menyerang ke depan. Dalam dunia persilatan, semuanya tidak terkalahkan, hanya kecepatan yang tidak bisa dipatahkan. Poin ini, sang juara tinju berhasil. Namun dalam menghadapi serangan juara tinju, pemuda itu tidak tinggal diam. Dengan langkah kaki yang sama, dia langsung menuju ke depan dan berjalan keluar. Adegan ini langsung membuat sudut mata para penonton berkedut. Bahkan Durandal Parker, yang merasa memiliki kesempatan untuk menang, tanpa sadar berdiri, melihat pemandangan di depannya dengan tak percaya. Berbicara secara logis, seharusnya tidak demikian. Tapi segera, dia duduk lagi. Kali ini, dia mengeluarkan semua barang dari dasar kotak di Parkerville dan menggunakannya. Sekarang juara tinjunya sangat dekat dengan generasi Dewa Perang. Dengan kekuatan seperti itu, seorang raja senjata biasa tidak akan bisa menandinginya, bahkan jika dia dilahirkan kembali 100 kali. Mandy Zimmer dan Maya Lee juga sedikit cemas. Jelas, petinju yang dipilih Harvey York berada di luar imajinasi mereka. Adapun Harvey York, dia menonton adegan itu dengan acuh tak acuh, tanpa banyak ekspresi. Chapter 6781. Pada saat yang sama ekspresi semua pihak berubah, kedua belah pihak sudah bentrok habis-habisan di lapangan saat ini. Bagi sang juara, dia telah memenangkan pertarungan yang tak terhitung jumlahnya secara berturut-turut. Dan sekarang dia tidak perlu takut untuk menghadapi seorang pemuda. Adapun petarung muda itu, dia memiliki keyakinan diri yang cukup besar. Dan tidak ada yang bisa menggoyahkannya. Saat kedua belah pihak bentrok, debu berterbangan dari tanah, dan niat melenyapkan melonjak ke langit, yang mengejutkan hati semua orang yang hadir. Buk! Dua! Pukulan mereka saling bertabrakan, dan pertarungan mereka sangat brutal dan primitif. Mereka terus saling bertabrakan saat bertarung, menyebabkan suara-suara teredam yang terdengar dari luar lapangan.
Kayu gelondongan yang membangun arena, mulai rusak, retak dan terbuka akibat dari serangan mereka. Semua orang yang menyaksikan ini menahan bernapas, dan semuanya terlihat sangat bersemangat menyaksikan pertarungan ini. Lagi pula, tidak ada yang akan membayangkan bahwa lelaki kecil yang terlihat akan dirobohkan dengan satu pukulan, akan memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Hanya bisa dikatakan bahwa adegan ini terlalu menegangkan dan mengasyikkan. Pergerakan kedua belah pihak menjadi lebih cepat. Semua orang bisa jelas melihat kecepatan pukulan kedua belah pihak. Hanya saja setiap kali kedua belah pihak bertabrakan, darah berceceran, dan sesekali terdengar jeritan tumpul. Segera, 5 menit berlalu, dan hasilnya belum bisa diputuskan saat ini. Pergerakan keduanya juga melambat, namun saat meninju dan menendang masih sangat bertenaga. Seiring berjalannya waktu, kelemahan petinju muda berangsur-angsur muncul. Karena dia tidak sebanding dengan juara tinju yang sudah berkali-kali menang dalam hal kekuatan dan pengalaman. Buk! Akhirnya, pada saat konfrontasi kembali, sang juara tinju menerobos pertahanan petarung muda tersebut dengan sebuah pukulan yang langsung membuatnya terlempar keluar. Petinju muda itu menghantam tepi ring, memuntahkan seteguk darah dan wajahnya menjadi sepucat kertas. Melihat pemandangan tersebut, sang juara tinju kembali bergerak dan melangkah maju sambil mengayunkan tendangan voli. Namun di saat kritis ini, petarung muda itu berguling di tempat, menghindari pukulan maut lawan dalam hitungan detik. Hanya dapat dikatakan bahwa pengalaman tempurnya telah ditempa dalam pertempuran ini. Namun, petarung muda itu tidak kalah bersih dalam dihindari. Adegan ini benar-benar membuat marah sang juara tinju. Pada saat ini, dia meraung dan melancarkan serangan lagi. Melihat pertempuran yang seharusnya diselesaikan kembali tertunda, banyak penonton di lapangan menjadi tidak sabar. Mereka berteriak sekencang-kencangnya, berharap sang juara tinju segera melenyapkannya. Durandal Parker melihat pemandangan ini dengan ekspresi dingin, seolah-olah dia sudah lama mengharapkan akhir ceritanya. Pada saat yang sama, dia sesekali melirik Harvey York, dan ada kebanggaan yang tidak bisa disembunyikan di matanya. Dalam pemahamannya, Harvey York akan hancur dan dia ditakdirkan untuk mati dengan menggenaskan. Bahkan Mandy Zimmer memegang erat tangan Harvey York karena gugup, dan tidak melepaskannya sama sekali. Harvey York tidak memiliki banyak perubahan emosional saat ini, tetapi melihat ke tempat di lapangan. Agaknya hasilnya akan benar-benar keluar. Hampir pada saat yang sama, saat sang juara tinju bergegas ke arahnya, mata petinju muda itu tiba-tiba membeku. Dia langsung menyerang ke depan tanpa mempedulikan nyawanya. Dia mengabaikan tinju yang akan menimpannya, dan berhasil mendaratkan satu pukulan. Ark! Pada saat pukulan ini mendarat, juara tinju itu menjerit keras dan terlempar mundur dengan semburan darah. Dia sudah dipukul, seni bela diri menyerang adalah kelemahannya. Chapter 6782. Saat sang juara tinju batuk darah, semacam reaksi berantai sepertinya sedang terjadi. Pembuluh darah di tubuhnya membengkak dan mulai pecah. Darah dengan gila-gilaan mengalir dari tubuhnya dan mata merah darahnya kembali jernih saat ini. Dia menatap petarung muda di depannya, dan akhirnya jatuh ke tanah dengan rasa tidak percaya dan enggan. Sangat lemah. Petinju muda itu perlahan mengangkat tangan kanannya ke arah sekitarnya dengan penuh penghinaan. Ekspresinya tenang tetapi semua orang dapat melihat kesombongannya. Bagaimana itu bisa terjadi? Pada saat ini, seluruh penonton terdiam. Tidak ada yang menyangka bahwa situasinya akan berubah secara tiba-tiba. Sang juara tinju yang diunggulkan tiba-tiba kalah dengan begitu cepat. Ini benar-benar di luar kognisi semua orang. Tapi tidak peduli apakah para penonton marah atau tidak percaya, sang juara tinju telah jatuh saat ini, dan petinju muda itu berdiri dengan acuh tak acuh di tengah ring. Dia tidak dengan sengaja menunjukkan dominasinya, tapi ini membuat orang merasa bahwa dia tak terduga. Durandal Parker dan yang lainnya semuanya memiliki wajah muram, seolah-olah mereka telah makan kotoran. Dia menatap sang juara tinju yang lemas di tanah. Jelas, dari dengan belakang Parker Villa, kekalahannya di arena tinju bawah tanah tidak sesederhana kehilangan uang. Benar-benar sudah mempermalukannya. Harvey York, kita menang. Kita benar-benar menang. Mandy Zimmer akhirnya bereaksi dan wajahnya terlihat gembira. Menghasilkan 1,4 miliar adalah hal yang terbaik dan yang paling penting, tangan Harvey York masih utuh. Jika Harvey York kehilangan tangannya, bagaimana dia masih bisa makan dan memeluknya di masa depan? Maya Lee dan anggota tingkat tinggi lainnya dari cabang ke-9 juga menghela nafas lega dengan kegembiraan di wajah mereka. Tidak peduli seperti apa kehilangan cabang ke-9 sebelumnya, tapi putaran hari ini benar-benar terbalik. Tidak ada yang bisa mengatakan bahwa cabang ke-9 salah. Harvey York tersenyum pada Mandy Zimmer dan berkata, "Mari kita mengadakan pesta perayaan nanti. Sekarang saatnya mengambil tagihan. Maya Lee, cari anjing kudis di gerbang arena tinju." Segera, seorang pengawal mengambil seekor anjing ganas di gerbang ring tinju. Harvey York mengambil tali anjing itu, dan berjalan menuju Durandal Parker dengan ekspresi acuh tak acuh. Jelas, dia tidak hanya ingin memotong tangan Durandal Parker,
tetapi juga langsung memberikannya kepada anjing-anjing di depan semua orang. Melihat Harvey York muncul di depannya, sudut mata Durandal Parker sedikit berkedut, lalu dia mencibir dan berkata, "Apa? Kamu? Menggunakan cara curang untuk menang. Beraninya kamu datang kepada kami untuk mengambil tagihan. Apakah menurutmu kami semua buta? Kami semua adalah master seni bela diri. Bahkan kami semua tidak tahu rahasia juara tinju, tapi petinju kecil itu tahu. Kamu pasti curang. Jadi, game ini tidak hanya tidak dihitung, tetapi kamu harus memberi kompensasi kepada kami atas kekalahan itu." Durandal Parker menuduh Harvey York tanpa pandang bulu, yang membuat Mandy Zimmer gemetar karena marah. "Durandal Parker, kamu menuduh kami di sini tanpa bukti. Tidak bisakah kamu langsung membayarnya?" Durandal Parker mencibir dan berkata, "Apakah ada yang bisa kehilangan? Semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa petinju muda itu bukan tandingan sang juara sejak awal. Pada saat kritis, dia melakukan serangan balik, dan langsung menyerang kelemahan juara tinju. Kamu tidak akan memberitahuku bahwa ini kebetulan kan?" Chapter 6783. Aku yakin seseorang di luar ring pasti memberitahu petinju muda itu. Sederhananya, ini bukan lagi duel 1 lawan 1. Ini 2 lawan 1. Ini tidak adil. Saat mengatakan ini, Durandal Parker mengangkat tangannya dan berteriak, dan berkata dengan tajam, "Teman-teman, katakan jika seseorang menggunakan metode teknologi tinggi untuk menginstruksikan petinju muda untuk mendapatkan kemenangan. Apakah itu melanggar aturan? Haruskah mereka membayar mengkompensasi atas kerugian kita?" Meskipun semua orang tidak tahu mengapa Durandal Parker begitu yakin bahwa pihak lain curang, tetapi sekarang mereka memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali kehormatan mereka hilang. Orang-orang ini pasti tahu siapa yang harus mereka dukung. Saat ini, mereka semua berdiri dan berteriak keras. "Curang, curang! Bayar kami! Berikan kami kompensasi!" Durandal Parker kembali berteriak. "Kami sudah yakin untuk memenangkan babak ini. Tapi orang-orang di ring tinju tidak mau mengaku kalah. Katakan, selain membiarkan mereka membayar utang mereka, bukankah kami harus mendapatkan kompensasi setidaknya 3 kali lipat?" Sekelompok besar tamu sangat bersemangat. 3 kali, 3 kali. Orang-orang ini sama sekali tidak percaya pada apa yang disebut prinsip dan aturan. Yang mereka pedulikan adalah apakah mereka bisa mendapatkan kembali kekayaan mereka yang hilang. Adegan menjadi sangat kacau dalam sekejap, dan kerumunan bergolak. Di bawah provokasi semua orang di Parker Villa, mereka hampir kehilangan kendali dalam sekejap. Meskipun petugas keamanan dari cabang ke-9 mencoba yang terbaik untuk menghentikan kerumunan, itu tidak akan bertahan lama. Melihat dia berhasil mengubah situasinya hanya dengan beberapa kata, Durandal Parker terlihat penuh dengan ambisi. Pada saat ini, dia mengeluarkan cerutu dan mengisapnya, lalu mengangkat bahu dan berkata, "Mandy Zimmer, Harvey York, kamu harus tahu apa yang disebut kerumunan yang mengamuk. Semua orang di sini sekarang punya pendapat tentangmu. Apakah kamu akan menyerah? Kompensasi 1,4 miliar akan dibayarkan sesuai harga, dan taruhan lain akan dikembalikan 3 kali lipat. Dalam hal ini, aku akan menekan masalah ini dan membiarkan semua orang berhenti membuat masalah. Kalau tidak, siapa yang bisa menghentikan mereka yang marah ini? Pikirkan." Mendengar kata-kata Durandal Parker, semua pria dan wanita di sekitarnya tertawa dengan angkuh. Orang-orang ini sangat sombong dan diwalsing, mereka bangga menjadi lebih unggul dari orang lain. Mereka menganggap bahwa apa yang mereka katakan harus dilakukan. Apa yang menurut mereka benar adalah benar. Wajah cantik Mandy Zimmer dipenuhi amarah, dia menatap ke sisi yang berlawanan, dan berkata dengan dingin, "Durandal Parker, apakah kamu tidak punya rasa malu? Tidak apa-apa jika kamu tidak ingin mengaku kalah, tetapi juga tidak ada bukti yang mengatakan bahwa kami curang. Jika kamu memiliki bukti, ayo tunjukkan." "Bukti? Kata-kataku adalah bukti." Durandal Parker mencibir. "Apa? Kamu sudah berbuat curang, tapi kami tidak bisa mengakuinya." Pemuda berambut panjang dan yang lainnya juga berteriak dengan keras. "Benar, Tuan Muda Parker telah memberimu banyak wajah. Dia hanya membiarkanmu kehilangan uang, dan tidak membiarkanmu kehilangan tanganmu. Ini sudah menjadi kesempatan untukmu. Cepatlah. Jika dia tidak mendapatkan uangnya kembali, aku akan melenyapkanmu." Sambil berbicara, pemuda berambut panjang berjalan ke arah Harvey York, dan mengulurkan jari tengah kanannya secara provokatif. Krak! Sebelum pemuda berambut panjang itu menarik tangannya, Harvey York menangkap tangannya dan mengarahkannya ke depan anjing kudis itu. Anjing kudis itu tampak bersemangat, dan segera menelan jari-jarinya. Setelah menyelesaikan tindakan ini, Harvey York mengeluarkan tisu, menyekat tangannya, dan berkata dengan ringan, "Apa yang kamu katakan barusan? Aku tidak dapat mendengar dengan jelas karena telingaku agak buruk." "Aku curang?" Chapter 6784.
Melihat adegan ini, wajah sombong Durandal Parker dan yang lainnya seketika membeku. Ekspresi mereka berubah menjadi jelek dalam sesaat. Mereka tahu, pemuda berambut gondrong itu cukup sembrono, tetapi dia juga seorang master seni bela diri. Dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, saat Harvey York mematahkan jarinya dan memberi makan anjing itu. Adegan ini tidak hanya membungkam Durandal Parker dan rombongannya, tetapi juga para tamu yang mengamuk. Lagi pula, tidak ada yang akan membayangkan bahwa Harvey York akan menyerang dengan begitu tegas dan kejam. Pada saat ini, bahkan para pria pesolek di Parker Villa ini merasa bahwa aura Harvey York sangat dingin. Mereka tidak bisa menahan perasaan ketakutan di hati mereka. Bajing, beraninya kau melumpuhkan kakak rambut panjang. Apakah kamu ingin mati? Percaya atau tidak, kami akan langsung melenyapkanmu. Semua orang dari Parker Villa sangat marah, dan mereka semua ingin melangkah maju untuk melakukan melenyapkan Harvey York. Tapi ekspresi acuh tak acuh Harvey York membuat mereka takut. Durandal Parker, satu-satunya yang mengetahui identitas Harvey York, melambaikan tangan kanannya untuk menghentikan orang-orang di belakangnya. Dia menatap Harvey York dengan dingin, dan berkata, "Harvey York, apa maksudmu? Kalian sudah berbuat curang, tidak bisakah kami mengatakannya? Jika kamu sangat mampu, potong saja tanganku dan berikan ke anjing itu. Aku ingin melihat apakah kamu berani melakukannya." Saat berbicara, Durandal Parker mengulurkan tangan kanannya di depan Harvey York. Seolah-olah bahwa jika Harvey York memiliki kemampuan, dia tidak akan menariknya. Kelopak mata Mandy Zimmer berkedut liar, dan dia tanpa sadar berkata, "Harvey York." Harvey York memandang Durandal Parker dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan ringan, "Selain menyuntikkan obat genetik Amerika Serikat kepada juara tinjumu, kamu juga memberinya obat rahasia seni bela diri untuknya. Di bawah superposisi keduanya, dia bisa memenangkan setiap pertarungan." Suara Harvey York tidak keras, tetapi untuk beberapa alasan terdengar jelas di telinga semua orang di lapangan. Dan jejak semacam ini tidak berarti akan hilang setelah kematian. Pergi saja ke kantor polisi dan cari dokter forensik, dan mereka akan bisa memeriksa hal-hal ini. Pada saat yang sama, orang yang menggunakan benda-benda ini akan diperbesar tanpa batas. Kekuatannya akan diperbesar, dan kelemahannya secara alami juga akan diperbesar. Sederhananya, jika kamu dalam keadaan normal, saat terkena pukulan, kamu hanya akan memuntahkan darah paling banyak beberapa tetes, dan kamu juga masih dapat terus bertarung. Tapi karena kamu terus merangsang potensinya, kelemahannya juga meningkat sangat rentan. Itu sebabnya dia dikalahkan oleh orang-orangku. Aku memang memberitahu petarungku, di mana kelemahan juara tinjumu. Tapi waktu untuk memberitahu adalah sebelum naik ke ring. Dari level manapun, ini bukan kecurangan kan? Saat berbicara, Harvey York memproyeksikan video dari ponselnya ke layar lebar di arena. Di layar, Harvey York tidak hanya berbicara tentang pertarungan juara tinju. Tetapi juga waktu siaran berita langsung di belakangnya juga menegaskan bahwa apa yang dia katakan memang sebelum kedua belah pihak bertarung. Jika demikian, tidak dianggap curang dari segi emosi dan akal. Harvey York mematikan teleponnya dengan santai, dan berkata dengan tenang, "Jadi, aku bertindak sesuai aturan, dan kamu minum obat di luar aturan. Aku telah memerintahkan orang-orangku untuk mengawasi semua petarungmu. Dan di antara mereka ada ahli forensik juga. Bagaimana? Apakah aku perlu membantumu mengujinya?"